Baik, kali ini kita hadir di podcast dari International Indonesia Seafood and Meat dan juga Indonesia Cold Chain Expo 2025. Hari ini saya sedang bersama dengan Pak Hendra ya dari Yayasan Merah Putih Hijau Lestari. Benar ya, Pak? Betul. Mungkin boleh bantu diperkenalkan, Pak? Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Teresia sudah mengundang saya. Perkenalkan saya Hendra Dirja Triana. Saya sebagai pendiri sekaligus juga sebagai ketua Yayasan Merah Putih Hijau Lestari, di mana kami concern terhadap isu-isu lingkungan. Jadi Yayasan Merah Putih Hijau Lestari kami concern untuk mengelola lingkungan supaya berkelangsungan, berkelanjutan, atau istilah dalam lingkungan itu kita bicara tentang green sustainability. Untuk yang pertama mungkin pertanyaan saya pembuka, bagaimana sih menurut pandangan Bapak mengenai pentingnya hilirisasi pangan? Sesuatu yang baik untuk hilirisasi itu adalah kita bicara optimalisasi tentang rantai pasok. Kita bicara dari mulai produsen sampai ke arah konsumen. Nah, di tengah-tengahnya ada bagian distribusi. Nah, pada saat kita bicara distribusi butuh atau memerlukan alat transportasi untuk pendinginan dan seterusnya. Nah, sesuai dengan roadmap yang kita laksanakan untuk di Kalimantan Utara, kita punya satu strategi bahwa untuk mencoba mengoptimalkan rantai pasok yang ada, kita coba benahi dari semua sektor. Ya, jadi dari mulai awal produsen itu ada petani, nelayan yang sebagai trigger awal. Ya, kalau mereka sebagai produsen, nah produsen masih masalah. Ya, kita benahi, kita edukasi bagaimana benih, bagaimana teknologi, bagaimana mentreatment supaya produknya jadi bagus. Nah, kemudian langkah berikutnya bagaimana kita membawa produk tersebut dengan logistik karena berjarak. Ya, misalkan kita bicara di Kaltara, Tarakan sebagai satu seaport, international seaport, tetapi produknya ada dari Nunukan. Ini misalnya harus nyebrang. Ini juga perlu teknologi yang memang harus diantisipasi. Karena di sana yang menurut saya yang terlihat itu adalah sumber daya alam, dalam hal ini adalah perikanan dan kelautan. Dimana kalau bicara kelautan ini kan rawan sekali ya, kalau tidak menggunakan pendinginan atau teknologi pendinginan, saya yakin sesuatu yang agak riskan. Nah, kehadiran Yayasan Merah Putih dengan membentuk satu holding company Kaltara Tasbih Ramadan, kita mencoba memetakan semua potensi-potensi sumber daya alam dan kelautan yang ada di Kalimantan Utara untuk kita masukkan dengan manajemen supply chain atau rantai pasok yang sesungguhnya. Pak, mungkin bisa dibagikan Pak, bagaimana sih misalnya jika kita memperhatikan rantai dingin ini, apakah bisa meningkatkan efisiensi? Ada contoh kasusnya nggak misalnya Pak? Misalnya efisiensi apa sih yang akan terjadi jika ada sesuatu yang kita ciptakan dari rantai dingin ini gitu? Nah, saya pikir tadi apa yang kami coba lakukan adalah rantai dingin ini menjadi satu signifikasi ya kebutuhan yang mutlak sesungguhnya. Iya. Kalau kita bicara sumber-sumber pangan dari katakan tadi kelautan dan perikanan. Ya, jadi kita abaikan dulu lah mungkin rumput laut itu butuhnya adalah pengeringan. Jadi kita coba abaikan dulu. Nah, kita concern terhadap udang windu ya di sana produsennya. Kemudian ikan bandeng dan kepiting. Iya. Ini semua kualitas ekspor. Nah, di mana kebutuhan teknologi ini sangat diperlukan. Begitu panen mereka panennya misalkan tadi kan memang masih tradisional. Iya. Jadi diperlukan satu teknologi yang memang dekat terhadap si para produsen, para petani. Nah, saya sudah mencoba membuat model sebetulnya, Mbak. Jadi modelnya tadi adalah, ayo katakan dengan para supplier, para vendor teknologi ini, ayo kita sama-sama kolaborasi. Nah, kalau itu dibebankan ke petani, saya yakin nggak mampu beli. Tapi saya punya model lain. Saya punya dengan perbankan, ayo perbankan silakan. Anda belikan, kemudian petani nanti bayar per kilonya berapa, kita sewakan. Nah, ini satu strategi yang akan kami bangun. Nah, tentunya petani tadi nggak buru-buru jual, kan gitu ya. Iya. Akhirnya harganya sama dengan harga pada saat katakan tadi kalau bicara
Misalkan kita bicara kepiting nih, kepiting ini dijual di level petani cuma 30.000 atau sampai 50.000. Tapi begitu lewat ke Sabah atau ke Sarawak karena dekat itu 600.000. Berarti hampir 10 kali lipatnya. Nah ini gimana caranya supaya harga kita bisa mendekati. Let's say dari 600.000 misalkan kita jatuh di 400.000 atau 50%-nya. Kan petani untung. Nah inilah tujuan Yayasan Merah Putih dengan adanya teknologi cold chain. Ya, jadi kita ingin membawa dia ke level menjaga quality. Betul. Caranya gimana? Saya pikir dengan kehadiran ataupun ada event ini, saya pikir sudah pastinya, ayo kami akan giring untuk bawa sampai ke root sektor. Ya, ini ke level petani. Iya, betul. Kalau kita bicara ini di Jawa sudah nggak asing. Kami bicara di sana. Daerah timur ya Gitu, yang ya. jadi concern. Jadi kita concern. juga. Jadi maksud saya kalau pertanyaan sepenting apakah sangat butuhkan untuk menjaga kualitas, untuk menjaga nilai. Ya, jadi nilai rantai pasoknya tadi betul-betul si petani nggak rugi. Petani bisa jadi makmur. Ya, kalau kaya relatif, setelah makmur pasti sejahtera. Jadi dengan kehadiran Yayasan Merah Putih termasuk dengan KTR, Kaltara Tasbih Ramadan, kita membawa Kaltara ini untuk berbicara tentang ketahanan pangan. Betul. Kita bicara ketahanan pangan, kita bicara domestik aja dulu. Gitu ya. Jadi saya concern bahwa provinsi ini akan saya jadikan pilot project. Makanya dengan PPLI, dengan siapapun stakeholder yang punya teknologi, ayo sama-sama kita bangkitkan. Begitu ini sudah jadi, replikanya gampang. Nah, kami mengurus model-model seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Kalau dari sisi kita, dari stakeholder misalnya dari sisi yayasan, kemudian juga dari perusahaan-perusahaan swasta, ada harapan dari pemerintah mungkin, Pak? Kalau dari sisi swasta, ada dukungan atau tantangan? Nah, kalau menurut saya mungkin ya karena tanah air kita ini sangat luas. Betul. Ya, jadi kalau bicara tadi memang bicara ideal. Ya, maaf ya, saya bicara tentang pemerintahan. Pemerintahan dengan begitu gamblang ini regulasi, ini sertifikasi, halal juga ada, semua sudah lengkap. Tapi kenapa kok nggak sampai menyentuh ke level yang di level akar rumput? Nah ini yang menurut saya, ayo hadir. Nah Yayasan Merah Putih coba menginisiasi. Ya, kalau menginisiasi yayasan kan punya keterbatasan. Kita coba bergandengan tangan sehingga kita membentuk satu model bisnis melalui KTR tadi. Betul. Sehingga kami ingin berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kita punya kelebihan, punya produk. Sumber daya, that's right. Iya. Bayangkan, Kaltara ini penduduknya kurang dari 1 juta. Luasnya ada 76.000 sekian kilometer persegi. Lautannya hampir 13% something. Wah. Luar biasa. Mengapa bisa dilupakan selama ini? Nah, belum ada yang ngelola. Iya, belum ada yang ngelola dan kesannya tadi ya sudahlah, pokoknya jual rumput laut masih tradisional, jual rumput laut asal laku sudah selesai. Nggak pernah pikirkan harga berapa sih sebetulnya harga kompetitifnya. Bukan harga terbaik ya, harga terbaik itu relatif ya. Iya. Jadi kalau menurut saya mau coba pastikan mungkin bahasanya adalah petani tadi sebagai tadi kalau kita bicara GoFood ya maaf gitu. Petani itu bisa langsung akses gadgetnya. Saya mau jual, milih apa? Jadi pembeli pun milih. Itu punya stok mana, berapa, siapa yang jual. Nah, kita sedang ciptakan sistem itu, Mbak. Sehingga semua termonitor. Gitu. Kalau dari aspek pemerintahan, saya pikir mungkin dia concern, tetapi mungkin butuh bantuan kita. Betul. Jadi harus sinergi bersama ya dari swasta, kemudian dari pegiat juga untuk yang concern di bidang coaching ini untuk melihat itu. Jadi kita bisa bersama-sama ya membangun. Nah, kami Yayasan Merah Putih melalui Kaltara Tasbih Ramadan ingin membuat dalam roadmap kami itu dalam 5 tahun ke depan kita sudah punya pabrik rumput laut. Oke, dalam 5 tahun dalam ya 5 Pak, tahun, harapannya ya. Harapan 5 tahun itu punya pabrik rumput laut, penghalengan ikan, atau istilah lain sekarang ada teknologi. Jadi rupanya dari ikan bandeng itu kita bisa jadikan susu ikan yang nilai protein atau omega 3-nya lebih dari salmon. Wah. Nah ini sudah banyak, saya sudah coba berkorespondensi sama Jepang, Korea, dan China. Oke. Jadi saya pikir ini momentum. Jadi saya sangat senang dengan adanya event ini. Kami coba kalau boleh mengusulkan tadi, jadikanlah Kaltara ini sebagai pilot project untuk cold chain Indonesia.
kami siap. Saya pikir kalaupun nanti usulan saya diterima dengan para stakeholder di bidang cold chain, mari kita butuhkan selain cold chain tadi mungkin bicara pabrik es batu. Belum adakah? Ada tetapi yang terbatas. Terbatas ya. Iya, terbatas jadi itu satu hal peluang. Kemudian bicara lain proses produksi pengalengan segala macam itu sedang kita coba planning 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan Gitu, ya Pak. Jadi saya pikir ini potensinya luar biasa. Wow. Kalau kita bicara geopolitik ya, bahwa negara itu nantinya akan menang tuh kalau kita sudah punya ketahanan pangan. Nah kita itu kan kebanyakan tadi karena kita nggak mau berpikir sedikit aja untuk hilirisasi. Nah ini hubungannya sama hilirisasi kan. Kenapa enggak sih rumput laut kita cuci, kita coba tiriskan, kita keringkan. Ini kan teknologi nggak terlalu sulit. Hadirkan di Kaltara. Saya sudah bicara sampai ke sana. Wah. Sehingga outputnya sudah packaging, sudah kita ekspor. Betul. Begitu kita ekspor harganya sudah 20-30 kali lipat. Ini adalah konsep hilirisasi. Jadi hilirisasi tadi setelah suplai dalam negeri sudah tercukupi kita jual. Gitu Mbak Ter. Jadi Oke, berarti ada rencana selama 5 5 tahun ke depan kita punya yang pabrik. sudah diproyeksikan ya di Ada pabrik pengolahan lah ya, ada pabrik hilirisasi. Hilirisasi. Supaya nilai jualnya meningkat. Mungkin boleh diceritakan Pak pengalaman ya, karena kan sudah bertemu langsung dengan para petani atau mungkin langsung kepada produsen yang ada di tantangan mengubah behavior tentunya tidak semudah semudah itu, apalagi kita mau mengubah mindset, mau mengubah pola ya. Mereka ada tantangan tersendiri nggak Pak yang mungkin yang sudah dijalani ya? Iya, dijalani gitu jadi, Pak. Jadi so far kami punya strategi bagaimana merangkul semua stakeholder. Ya, jadi kami kebanyakan kan orang Jawa ceritanya. Orang Jawa, mana temennya di sana siapa yang menguasai? Orang Bugis. Kita harus berteman dulu. Ini sisi sosial. Ya, kemudian kita baru lihat dan kita pendekatannya adalah, oke Pak, sekarang Bapak sudah jualan, sudah ekspor. Kami tidak ingin mengganggu. Kalau diganggu marah mereka. Jadi biarkan kami melihat bahwa ada tadi lahan-lahan yang belum ditanamin atau lahan-lahan yang memang masih potensial tapi dia juga nggak ada kemampuan. Betul. Kita main di sana. Sehingga proyeksi kita itu di tahun pertama itu kita ngambil cuma market share sekitar 20%. Jadi kita nggak ambil semuanya, biarkan aja mereka. Jadi sifatnya kita akan menguasai dulu data. Ya mungkin kita kembali lagi bagaimana dulu Gojek berhadapan sama si ojek pangkalan. Iya. Nah, kami kuasai datanya, kami kuasai lokasinya, kami kuasai titik-titik potensial. Setelah itu kita baru tawarkan ke dia. Ini ternyata benefitnya luar biasa. Jadi kami nggak mau konflik, nggak mau bicara bentrok. Kita nggak mau merebut rezeki orang ceritanya. Betul. Jadi kami ingin datang dengan satu pendekatan manajemen yang bagus. Kemudian kita ambil tadi, mungkin contoh ekstrimnya, bolehlah Pak kepala-kepala udang yang dibuang itu kami yang tampung. Kami hanya mengambil sisa-sisanya aja, boleh. Itu uang kalau menurut kami. Dijadikan pakan ikan, jadi tepung ikan. Kemudian ikan-ikan kecil yang ikutan, misalkan di kolam bandeng, itu kepiting-kepiting kecil ikutan, tapi dibuang gitu aja. Padahal kita berharap tadi kepitingnya juga betul-betul kepiting yang betul-betul sesuai spesifikasi, yang bisa jual, jadi beratnya mungkin sekilo 4 biji dan harus hidup kan treatmentnya. Nah kemudian ikan bandengnya juga bagus, fresh dan seterusnya. Hadirlah teknologi cold chain ini yang saya pikir sangat diharap. Jadi ya memang bertahap, kita nggak mungkin sekaligus tadi, apalagi tadi saya setuju merubah mindset, apalagi mindset sosial ini terjadi bentrokan, tetapi kita punya strategi masuknya seperti apa. Jadi kita nggak mau bentrok, kami rangkul, kemudian kami edukasi, dan kami punya satu model bisnis. Ini yang mungkin banyak yang tidak dilakukan, sehingga begitu orang masuk, apalagi masuknya lewat perusahaan, langsung dihajar. Apalagi perusahaan dari mana? Dari Jawa, nggak akan dikasih pintu. Betul. Jadi sekali lagi, kalau bicara betapa pentingnya cold chain ini di dunia sumber daya alam, kelautan dan perikanan, sangat diharapkan dan dibutuhkan. Mungkin boleh bentuk apa ya Pak, bukan sosial, mungkin lebih ke ajakan.
kepada pemain cold chain sih, kalau kita sering bilangnya di sini. Yang tadi kita sampaikan Bapak sudah paparkan bagaimana kondisi yang ada, potensi yang ada di Kalimantan Utara, dan apa sebenarnya yang dibutuhkan. Kalau ada yang mau dibagikan boleh Pak, misalnya teknologi-teknologi apa yang sekarangnya ini sangat dibutuhkan untuk agar para stakeholder yang ada di sini di pameran Indonesia Cold Chain Expo ini bisa mungkin masuk ke sana, ya? Iya, betul. Baik, jadi dengan kehadiran Kaltara Tasbih Ramadan, jadi kita mempunyai rencana sebagai satu stakeholder yang memfasilitasi siapapun yang akan masuk Kaltara. Kita akan memberikan fasilitas ke sana, termasuk tadi teknologi. Ya, jadi contoh di rumput laut, ya, rumput laut ini butuh teknologinya agak berlawanan, teknologi pengeringan. Teknologi pengeringan ini penting. Ya, jadi kalaupun ada di sini pastinya ada ya. Kalau ada pendinginan pasti ada pengeringan. Itu perlu untuk sana. Nah, kemudian ikan jelas tadi ada, kita butuhkan mungkin skala storage ya, storage untuk pendinginan itu di level-level, misalkan tadi kalau level kontainer kan per 20 ton, 40 ton. Nah, kita diturunkan, kecilkan. Sehingga ini akan membantu. Ya, karena berjarak nih dari titik produsen sampai ke titik pelabuhan itu berjarak. Kalau kita manfaatkan distribusi pakai truk langsung terlalu mahal. Artinya jadi panen tadi temporary storage-nya di sana sampai 2 minggu sampai nunggu kapal. Ini kan kualitasnya tidak terganggu. Nah, itu dibutuhkan teknologi penyimpanan, cold storage. Itu satu hal. Dengan kapasitasnya tentunya dikecilkan ya. Artinya tadi kalau ada petani sekitar 500 hektar, mereka per 100 hektar itu satu petani bisa. Tadi per 100 hektar kita taruh satu cold storage misalnya. Itu mungkin ya kalau usulan kita. Nah, yang menjadi harapan mungkin ya Pak. Harapan sekaligus tadi pasti pertanyaan tadi siapa yang mau bayar? Nah, ini pertanyaan ini yang saya pikir saya punya jawaban juga. Jadi saya pikir bebankan itu kepada KTR. KTR sebagai fasilitator. Anda taruh sana, kami jaga, kami cas mereka. Jadi kita biaya sewa ceritanya. Ya, sewakan alat pendinginan ke petani bayarnya ke KTR. KTR yang bantu ngelola. Jadi kehadiran KTR ini sekaligus juga membuat satu penetrasi terhadap bisnis model yang ada. Jadi supply chain-nya betul-betul terjaga. Ini pendekatan KTR bahwa kepemilikan saham semuanya miliknya warga lokal. Kita hanya menjadi organizer aja ya. Seperti itu supaya hidup. Karena kalau enggak diambil orang-orang Jawa lagi gitu kan, kasihan mereka. Gitu kan. Jadi kita edukasi, kita coba ya untuk awal-awal mungkin dengan kita, tapi ke depannya dia harus bisa ekspor sendiri. Kemudian dia bisa milih kemana saya mau jual, karena saya punya produk. Produknya yang standarnya sudah tahu dan bagus. Gitu. Jadi kita akan coba elaborasi, kemudian kita dari semua kalangan sehingga Indonesia Emas kita segera tercapai, ketahanan pangan minimal Indonesia. Bicara ekspor memang devisa, tetapi kalau ketahanan pangan tadi jangan sampai tadi kita banyak ekspor, banyak apa, tetapi di lokal masih ada lapar. Ya masih pada miskin, saya nggak mau. Jadi kita pastikan dulu Kaltara akan menjadi satu percontohan. Pilot project melalui Kaltara Tasbih Ramadan ini menjadi pilot project satu provinsi untuk bicara tentang ketahanan pangan di Indonesia dari sumber daya alam, kelautan dan perikanan. Mungkin itu saja. Baik, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama untuk waktunya sudah berbagi di podcast kita We Are Cold Chain. Kita juga berusaha sih untuk campaign tahun ini kita We Are Cold Chain, karena bukan hanya organizer saja, bukan hanya pelaku-pelaku industri saja, tapi semuanya dari stakeholder memang kita harus bekerja sama untuk ayo, saya siap. Siap merah putih kita. Siap ya, hiasan merah putih. Iya, baik. Oke, baik. Dari saya sih cukup, Bapak. Baik, terima kasih sama-sama. Jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat siapapun, khususnya tadi mitra-mitra kita, stakeholder kita di Kalimantan Utara. Jadi kami mohon bantuan, mohon support dari semua stakeholder ya, bahwa Kaltara ini akan kita coba rencanakan untuk menjadi satu pilot project nasional. Itu saja. Terima kasih.